Salah satu tips jitu lulus CPNS maupun P3K adalah dengan memaksimalkan potensi otak kita. Dengan memaksimalkan potensi otak kita, maka peluang kita untuk mendapat skor tinggi akan semakin besar, dan tentunya peluang lulus akan semakin besar pula. Simak terus. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan potensi otak Anda, supaya peluang Anda untuk lulus CPNS maupun P3K akan semakin lebar. Yang pertama adalah tidur malam. Kita harus tidur malam selama 7 jam. Karena pada saat kita tidur, tubuh kita mengeluarkan hormon yang meregenerasi organ tubuh, termasuk diantaranya adalah meregenerasi otak. Dan pada saat yang bersamaan, otak akan merapikan dan mengorganisasikan memori yang kita alami selama 1 hari penuh, sehingga akan bertahan lama di otak. Termasuk apa yang kita pelajari selama seharian itu akan dirapikan dan diorganisasikan, sehingga akan kuat bertahan lama di otak kita. Oleh karena itu, tidur malam yang cukup adalah hal yang wajib Anda lakukan untuk persiapan CPNS maupun P3K. Karena dengan tidur malam yang cukup, maka apa yang Anda pelajari akan semakin lama dan semakin kuat bertahan di dalam otak, dan itu tentunya akan menunjang keberhasilan Anda dalam mengerjakan tes CPNS maupun P3K. Yang kedua adalah tidur siang. Tidur siang ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam memaksimalkan otak kita. Di dalam sebuah penelitian dalam jurnal Sleep tahun 2008 menunjukkan bahwa tidur siang yang singkat dapat meningkatkan kinerja otak kita, dapat meningkatkan daya ingat kita. Kemudian pada penelitian lain yang berjudul Neurobiology of Learning and Memory tahun 2015 juga menunjukkan hal serupa. Tidur siang dapat meningkatkan daya ingat kita, proses belajar, dan juga daya konsentrasi kita. Dan tidur siang ini juga sering saya lakukan. Saya biasa tidur siang kurang lebih 10-15 menit, meskipun hanya sebentar, tetapi efeknya sangat luar biasa. Setelah bangun dari tidur siang, saya merasakan badan saya terasa ringan dan otak saya kembali fresh untuk melakukan aktivitas kembali. Nah, Anda bisa mencoba melakukannya mulai sekarang. Tidur siang singkat tetapi rutin, 10-15 menit, dan rasakan manfaatnya. Fisik dan pikiran kita adalah dua hal yang saling berkaitan, dan dengan berolahraga itu dapat menjaga kesehatan otak kita supaya tetap tajam. Selain itu, dengan berolahraga juga dapat menjaga kesehatan kita dari penyakit yang berdampak pada daya ingat, misalnya seperti darah tinggi dan juga diabetes. Dan jenis olahraga yang baik untuk meningkatkan daya ingat adalah olahraga aerobik, misalnya jogging, jalan cepat, renang, dan juga senam. Sedangkan untuk yang saya lakukan sendiri adalah jogging. Saya biasa melakukan jogging di pagi hari. Dan setelah jogging, saya merasakan badan saya merasa fresh. Dan dengan tubuh yang fresh, maka kinerja otak kita akan semakin meningkat. Nah, hal ini bisa teman-teman lakukan. Teman-teman biasakan jogging di pagi hari. Ya minimal 10-15 menit, maka teman-teman akan merasa tubuh Anda fresh. Dan dengan tubuh fresh, kinerja otak Anda akan meningkat. Dan itu akan memudahkan Anda untuk belajar soal CPNS maupun juga P3K. Yang berikutnya adalah makanlah makanan yang baik untuk otak. Nutrisi itu berperan penting sebagai bahan bakar untuk metabolisme pada otak kita. Dan nutrisi ini berperan penting dalam pembentukan dan penyimpanan memori. Dan komponen nutrisi tersebut misalnya vitamin, mineral, protein, dan juga antioksidan itu perannya sangat vital dalam pembentukan dan penyimpanan memori pada otak kita. Lalu makanan apa saja yang baik untuk otak? Nah, Anda bisa mencoba ikan salmon karena banyak mengandung omega 3 yang baik untuk otak. Jika sulit mendapatkan ikan salmon, Anda bisa mencoba mengkonsumsi buah alpukat karena banyak ditemui di pasaran. Alpukat ini mengandung lemak tunggal yang tak jenuh. Selain itu, Anda juga bisa mencoba mengkonsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan karena banyak mengandung vitamin E. Nah, selain itu, Anda juga bisa mencoba buah blueberry karena banyak mengandung antioksidan yang baik untuk otak. Dan selain itu, Anda juga bisa mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang berikutnya adalah jangan multitasking. Pernahkah Anda menyadari, pernahkah Anda mengalami ketika perhatian Anda terpecah menjadi dua,
justru akan berdampak pada daya ingat Anda. Daya ingat Anda akan menjadi semakin dangkal ketika perhatian Anda terpecah menjadi dua. Justru dengan mendapatkan informasi yang sedikit, maka daya ingat Anda akan semakin mudah terbentuk dan jaringan otak Anda akan semakin mudah terbentuk pula. Lalu bagaimanakah dengan penerapan untuk tidak melakukan multitasking ini dalam persiapan CPNS maupun P3K? Nah, Anda bisa mencoba membuat jadwal khusus untuk materi-materi dan kompetensi tertentu. Sebagai contoh, untuk yang peserta CPNS, Anda bisa mengatur jadwal belajar. Misalnya hari Senin untuk belajar TWK, khusus TWK, Selasa khusus TIU, dan Rabu khusus untuk TKP. Dengan begitu, Anda akan fokus pada masing-masing kompetensi dan tidak terpecah menjadi dua. Kemudian untuk yang P3K, Anda bisa mengatur jadwal, misalnya Senin untuk belajar kompetensi teknis, kemudian Selasa untuk belajar kompetensi manajerial, dan Rabunya untuk kompetensi sosiokultural. Dengan begitu, Anda tidak akan melakukan multitasking, dan fokus Anda untuk belajar akan semakin fokus, dan hasilnya akan semakin baik, dan Anda bisa lebih mudah untuk memaknai apa yang Anda pelajari. Yang berikutnya adalah dengan permainan asah otak. Nah, salah satu permainan asah otak yang sederhana adalah dengan menggambar peta lingkungan rumah Anda. Nah, ini sederhana, kelihatan mudah, tapi sangat bermanfaat. Menggambar peta lingkungan rumah Anda ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan otak Anda karena melatih memori dan juga kemampuan visual spasial Anda. Selain itu, Anda juga bisa melakukan permainan board game atau permainan papan, contohnya catur, puzzle, dan juga teka-teki silang. Nah, permainan ini sangat menyenangkan jika Anda lakukan bersama dengan teman-teman di waktu luang Anda. Selain menyenangkan, juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja otak Anda. Nah, apalagi di era sekarang ini, banyak sekali permainan board game yang bisa Anda dapatkan di aplikasi Play Store. Di sana banyak sekali tersedia permainan yang bisa untuk mengasah otak Anda. Tetapi tentunya Anda harus hati-hati, jangan sampai Anda justru malah kecanduan permainan tersebut sehingga akhirnya Anda lupa untuk belajar persiapan CPNS maupun juga P3K. Yang selanjutnya adalah memodifikasi kebiasaan Anda. Misalkan Anda setiap pagi suka membuat kopi dan Anda mengaduknya dengan menggunakan tangan kanan. Nah, cobalah Anda modifikasi dengan mengaduk menggunakan tangan kiri. Atau Anda bisa mengubah kebiasaan Anda. Misalkan Anda suka mengetik pesan di smartphone dengan menggunakan tangan kanan, cobalah Anda ubah. Anda ketik pesan dengan menggunakan tangan kiri. Itu juga bisa untuk meningkatkan kinerja otak Anda dengan memodifikasi kebiasaan Anda. Yang berikutnya adalah menikmati alam, dan ternyata dengan menikmati wisata alam, memori otak kita dapat meningkat hingga 20%. Karena dengan melihat pemandangan alam, maka kecemasan-kecemasan dan juga pikiran yang mengganggu itu dapat hilang, dan otak kita dapat beristirahat dan dapat refresh sehingga kinerjanya akan kembali maksimal. Dan juga dalam sebuah studi yang berjudul Landscape and Urban Planning tahun 2015, ternyata mereka yang sering berjalan-jalan di alam terbuka itu memiliki memori otak yang lebih besar daripada mereka yang sering berjalan di dalam kota. Untuk itu, menikmati wisata alam sangat dianjurkan bagi Anda. Anda bisa melakukannya seminggu sekali di akhir pekan untuk merefresh otak Anda dan juga sekaligus untuk berwisata dengan keluarga atau dengan teman Anda. Karena ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan memaksimalkan kinerja otak Anda. Nah, itulah tadi hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan otak Anda. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga share.